Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi teladan terbaik kita, Nabi Muhammad SAW. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas tentang hakikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketakwaan ini menjadi jalan yang menjadi torik atau menjadi jalan seorang untuk mendapatkan ruhiyah. Maka kemudian kita akan mengkaji, melanjutkan tarbiyah ruhiyah kita atau pendidikan ruhiyah kita dari kitab Tarbiyah Ar-Ruhiyah karya Dr. Abdullah Nasih Al-Ulwan. Sedikit menggarisbawahi apa yang kemudian kemarin sudah kita kaji bersama, apa yang disampaikan oleh Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalilnya ketika menafsirkan tentang ketakwaan. Beliau menyampaikan, itulah takwa, kepekaan batin, kelembutan perasaan, rasa takut terus-menerus, selalu waspada dan hati-hati, jangan sampai terkena duri di jalanan. Jalan kehidupan yang selalu ditaburi duri-duri, godaan dan syahwat, kerakusan dan angan-angan, kekhawatiran dan keraguan, harapan semu atas segala sesuatu yang tidak bisa diharapkan, ketakutan palsu dari sesuatu yang tidak pantas untuk ditakuti, dan masih banyak duri-duri yang lainnya. Itulah yang disampaikan oleh Syekh Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalilnya. Maka semoga Allah mudahkan kita untuk mencapai derajat ketakwaan itu, sehingga rasa takwa itu benar-benar ada di dalam hati kita. Ikhwati fillah, hari ini kita akan masuk ke bab, yaitu jalan mencapai sifat ketakwaan itu. Di buku ini dibahas beberapa faktor yang bisa menumbuh suburkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati dan jiwa seseorang mukmin, menyatukannya dengan perasaannya. Maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mu'ahadah atau mengingat perjanjian. Kalimat mu'ahadah ini diambil dari firman Allah Ta'ala, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Itu di surat An-Nahl ayat ke-91. Lalu bagaimana caranya? Di sini disampaikan cara kita untuk bermuahadah adalah, hendaklah seorang mukmin berkhalwat, menyendiri antara dia dan Allah untuk mengintrospeksi dirinya, seraya mengatakan pada diri, wahai jiwaku, sungguhnya kamu telah berjanji kepada Rabbmu. Setiap hari di saat kamu berdiri membaca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu hanya kepada Engkau lah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Kemudian katakanlah, wahai jiwaku, bukankah dalam munajat ini engkau telah berikrar tidak akan berhamba selain kepada Allah, tidak akan meminta pertolongan selain kepadanya? Tidakkah engkau telah berikrar untuk tetap komitmen kepada Shiratal Mustaqim yang terbebas dari kerumitan dan liku-liku perjalanan? Tidakkah engkau telah berikrar untuk berpaling dari jalan-jalan orang yang sesat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang demikian, hati-hati wahai jiwaku, janganlah engkau langgar janjimu setelah dia engkau jadikan sebagai pengawasmu. Janganlah engkau mundur dari jalan yang telah ditetapkan oleh Islam setelah engkau jadikan Allah sebagai saksimu.
Hati-hatilah jangan sampai engkau mengikuti jalan orang-orang yang sesat dan menyesatkan setelah engkau jadikan Allah sebagai penunjuk jalan. Hati-hati wahai jiwaku, jangan engkau ingkar setelah beriman, jangan tersesat setelah engkau mendapat petunjuk. Janganlah engkau menjadi fasik setelah beriltizam. Barang siapa yang melanggar, maka akibatnya akan menimpa dirinya. Barang siapa yang tersesat, maka kesesatan itu akan menimpanya. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, seorang tidak akan memikul dosa orang lain, dan Allah tidak akan menurunkan azab kecuali setelah mengurus seorang utusan. Wahai para saudaraku, bila Anda mengharuskan diri untuk berkomitmen terhadap janji yang diikrarkan 17 kali dalam sehari itu, kemudian Anda mewajibkan supaya Anda meniti tangga menuju ikrar tersebut, maka Anda telah meniti tangga menuju takwa. Anda sudah menelusuri jalan rohani, dan pada akhirnya Anda akan sampai ke tempat tujuan, ke derajat para muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelah mu'ahadah, maka jalan yang kedua adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah adalah merasakan kesertaan Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari muraqabah ini adalah dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-218 dan 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaraka khina takum wa taqallubaka fis sajidin. Dalam sebuah hadis Nabi yang artinya, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat pula perubahan gerak badannya di antara orang-orang yang sujud. Dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah SAW ditanya tentang ihsan. Beliau menjawab, hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan jika memang kamu tidak melihatnya, maka sungguhnya Allah melihat kamu. Inilah muraqabah. Muraqabah sebagaimana disyaratkan oleh Al-Quran dan hadis ialah merasakan keagungan Allah Azza wa Jalla di setiap waktu dan keadaan, serta merasakan kebersamaannya di kala sepi ataupun ramai. Lalu bagaimana caranya? Di sini diterangkan cara muraqabah adalah sebelum kita mulai suatu pekerjaan dan di saat mengerjakannya, hendaklah kita seorang mukmin memeriksa dirinya. Apakah setiap gerak dalam melaksanakan amal dan ketaatannya dimaksudkan untuk kepentingan pribadi dan mencari popularitas, ataukah karena dorongan ridha Allah dan menghendaki pahalanya? Jika benar-benar karena ridha Allah, maka ia akan melaksanakannya, kendati pun hawa nafsunya tidak setuju dan ingin meninggalkannya. Kemudian ia menguatkan niat dan tekad untuk melangsungkan ketaatan kepadanya dengan keikhlasan sepenuhnya dan semata-mata demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat ikhlas, itulah hakikat pembebasan diri dari penyakit nifak dan riya. Imam Hasan Al-Basri rahimahumullah berkata, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada seorang hamba yang selalu mempertimbangkan niatnya. Bila semata-mata karena Allah, maka dilaksanakannya, tetapi jika sebaliknya, maka ditinggalkannya. Ada beberapa macam muraqabah. Yang pertama adalah muraqabah dalam melaksanaan ketaatan, adalah dengan ikhlas beribadah kepadanya. Kemudian muraqabah yang kedua adalah muraqabah dalam kemaksiatan, adalah dengan taubat dan penyesalan dan meninggalkannya secara total. Kemudian yang ketiga adalah muraqabah dalam hal-hal yang mubah, adalah dengan menjaga adab-adab terhadap Allah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Kemudian yang keempat adalah muraqabah dalam musibah, adalah dengan ridho kepada ketentuan Allah serta memohon pertolongannya dengan penuh kesabaran. Inilah yang kemudian yang keempat ini perlu kita amalkan saat ini, yaitu
dengan ridho kepada ketentuan Allah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, jika Anda telah muraqabah kepada Allah dengan tingkat muraqabah yang kita sebutkan tadi, kemudian kemudian Anda bisa secara istiqomah melaksanakannya, maka Anda telah meniti jalan menuju takwa. Kemudian cara yang ketiga adalah muhasabah. Muhasabah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, jalan yang ketiga dalam muhasabah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Muhasabah memiliki makna sebagaimana disyaratkan oleh ayat ini, ialah hendaklah seorang mukmin menghisab dirinya ketika selesai melakukan amal perbuatan. Apakah tujuan amalnya untuk mendapatkan ridha Allah, atau apakah amalnya dirembesi oleh sifat riya, atau apakah dia sudah memenuhi hak Allah dan hak manusia. Ketahuilah wahai saudaraku, seorang mukmin setiap pagi hendaknya mewajibkan diri dan meminta perjanjian untuk memperbaiki niat, melaksanakan ketaatan, memenuhi segala kewajiban, dan membebaskan diri dari riya. Demikian pula di sore hari semestinya ia punya waktu untuk berkhalwat dengan dirinya guna memperhitungkan semua yang telah dilakukannya. Bila yang dilakukannya itu adalah kebaikan, maka hendaklah memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya memuji keteguhan dan tambahan kebaikan, dan memohon ketambahan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang dilakukan itu bukan kebaikan, maka hendaklah ia bertaubat dan kembali ke jalan Allah seraya menyesal, memohon ampunan, berjanji untuk tidak mengulang, serta memohon perlindungan dan husnul khotimah kepadanya. Semoga Allah meridhai Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu yang berkata, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah untuk pertunjukan yang agung di hari kiamat. Di hari itu kamu dihadapkan kepada pemeriksaan, tiada yang tersembunyi dari amal kalian barang satu pun. Hakikat dari muhasabah adalah seorang mukmin memperhatikan modal, keuntungan dan kerugian agar ia dapat mengontrol apakah dagangannya bertambah atau menyusut. Yang dimaksud dengan modal adalah Islam secara keseluruhan, mencakup segala perintah, larangan, tuntunan, dan hukum-hukumnya. Dan yang dimaksud dengan laba adalah melaksanakan ketaatan dan menjauhi larangan. Sedangkan yang dimaksud dengan kerugian adalah melakukan perbuatan yang terlarang atau dosa. Kemudian ketika seorang mukmin selalu memperhatikan modalnya, perhitungan keuntungan dan kerugiannya, bertobat dikala melakukan kesalahan dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kebaikan, maka ia telah termasuk orang yang menghisap dirinya sebelum hari penghisapan dan memperhatikan apa yang akan dipersembahkan pada hari esok. Kemudian langkah yang keempat adalah muaqabah atau memberikan sanksi atau hukuman. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Walakum fil qisasil hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun." Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Qisas yang dimaksud sebagaimana disyaratkan oleh ayat tersebut adalah apabila seorang mukmin menemukan kesalahan, maka tak pantas baginya untuk membiarkannya. Sebab membiarkan diri dalam kesalahan akan mempermudah terlanggarnya kesalahan-kesalahan yang lain dan akan semakin sulit untuk meninggalkannya. Bahkan sepatutnya dia memberikan sanksi atas dirinya dengan saksi yang mubah, sebagaimana memberikan sanksi atas istri dan anak-anaknya. Hal ini merupakan pertimbangan baginya agar tidak menyalahi ikrar, di samping merupakan dorongan untuk lebih bertakwa dan bimbingan menuju hidup yang lebih mulia. Kemudian yang berikutnya adalah mujahadah.
Mujahadah ini adalah bersungguh-sungguh atau optimalisasi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyana subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Makna mujahadah sebagaimana yang disyariatkan oleh ayat tersebut adalah apabila seorang mukmin terseret dalam kemalasan, santai, cinta dunia dan tidak lagi melaksanakan amal-amal sunnah serta ketaatan yang lainnya tepat pada waktunya, maka ia harus memaksa dirinya melakukan amal-amal sunnah lebih banyak dari sebelumnya. Dalam hal ini harus tegas, serius dan penuh semangat, sehingga pada akhirnya ketaatan merupakan kebiasaan yang mulia bagi dirinya dan menjadi sikap yang melekat pada dirinya. Dalam hal ini Rasulullah menjadi qudwah teladan yang patut diteladani, sebagaimana dikisahkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam hingga kedua tumitnya bengkak. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Mengapa engkau lakukan hal ini, wahai Rasulullah? Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang sudah lalu dan yang akan datang?" Rasulullah menjawab, "Bukankah sepantasnya aku menjadi hamba-hamba yang bersyukur?" Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam dengan ibadah, membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh dan mengencangkan ikat pinggangnya. Dalam beberapa hadis Rasulullah menyuruh dan menyokong pelaksanaan mujahadah dalam amal ibadah. Dari itu, hendaklah para dai, para ulama, pewaris Nabi menjadi orang yang pertama dan bergegas menyambut melaksanakan perintah tersebut. Di antara bimbingan Rasulullah SAW dalam mengenai mujahadah ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Wa ma taqarraba illa al-'abdi bi syai'in ahabba ila mimma iftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yattaqarraba ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'uhu bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rikhalahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa li an nista'adhani la'u'idhanahu." Dari Abu Hurairah, sebagaimana yang sudah kita kasih dalam Arba'in An-Nawawiyah, bahwa beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Sungguhnya Allah berfirman, tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih kusukai selain dari amalan-amalan wajib dari seorang hambaku yang senantiasa mendekat kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka akulah yang menjadi pendengarannya dan sebagai tangan yang digunakannya untuk memegang dan kaki yang dia pakai untuk berjalan, dan apabila ia mohon kepadaku, pasti kukabulkan. Jika berlindung kepadaku, pasti akan kulindungi." Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengambil air wudhunya dan kebutuhannya, kemudian beliau bersabda, "Mintalah padaku, saya katakan, saya mohon agar bisa menyertai Anda di surga." Nabi SAW berkata, "Tidakkah kau minta yang lainnya?" Saya katakan, "Itulah permintaan saya." Nabi berkata, "Kalau begitu tolonglah saya untuk menyelamatkan dirimu dengan banyak tahajud, banyak bersujud melaksanakan sholat." Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Safwan, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya." Itulah hadis tentang mujahadah, di mana juga di sini disampaikan beberapa asar para salafus saleh dalam melaksanakan mujahadahnya.
Selanjutnya, bagi orang yang ingin bermujahadah dalam ibadah dan membawa dirinya untuk bermujahadah harus memperhatikan dua sisi penting dalam amalnya. Yang pertama adalah amal yang sunnah tidak membuatnya lupa akan kewajiban-kewajiban lainnya. Misalnya ia mengerjakan suatu sunnah tertentu sementara ia mengabaikan hak keluarga berupa nafkah atau mengabaikan hak dirinya. Hal ini berdasarkan pelajaran Rasulullah SAW dalam sabdanya, Inna lillahi alaikal haqqan wa inna li nafsika alaika haqqan wa inna li ahlika alaika haqqan wa'ti kulli dzil haqqan haqqahu. Sungguhnya Allah punya hak yang harus kamu penuhi. Dirimu punya hak yang harus kamu penuhi dan keluargamu punya hak yang harus kamu penuhi. Penuhilah setiap hak Allah dan hak mereka. Kemudian yang kedua adalah tidak memaksakan diri dengan amal-amal sunnah yang di luar kemampuannya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Alaikum minal a'mali ma tutiqun, fa wallahi la ayamilullahi hatta tamallu." Hendaklah kalian beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Demi Allah, Allah tidak akan bosan sehingga kalian merasa bosan. Apabila ada di antara orang salaf melaksanakan amal nafilah sunnah di luar batas ukuran biasa, maka bisa ditakwilkan dengan beberapa kemungkinan. Mungkin hanya untuk menentang hawa nafsunya yang telah terjerat dengan kelalaian dan kemalasan, atau mungkin untuk menyongsong pertolongan Allah dan keridhaannya di waktu-waktu tertentu yang penuh berkah, atau mungkin mereka diberi taufik untuk bisa mujahadah memenuhi hak tersebut, dan masih banyak kemungkinan lainnya. Jika Anda, saudaraku, sudah berusaha melaksanakan mujahadah, mencontoh Rasulullah SAW dan mengikuti jejak generasi salaf, maka saya yakin Anda telah melangkah menuju jalan takwa, menaiki perjalanan rohani, dan akan sampai kepada derajat muttaqin. Sekali lagi saya simpulkan di sini torekoh atau cara untuk menumbuh suburkan takwa dalam diri kita adalah, yang pertama tadi disampaikan dalam buku ini adalah muahadah, yaitu kita mengingat kembali janji kita kepada Allah, janji yang kita ucapkan selama sebanyak 17 kali minimal dalam sholat kita. Kemudian setelah muahadah adalah muhasabah, tiap hari kita menghitung di amal kita, mana yang sudah, mana ketakwaan, mana kepatuhan kita kepada Allah, mana dosa kita, dan jika ada dalam amal kita adalah kepatuhan, maka bersyukurlah dan mohonlah agar ditambahi ketaatan kepada Allah. Dan ketika kita mendapati kemaksiatan, maka marilah kita bertaubat kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah mujahadah atau bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah muaqabah, memberi hukuman kepada jiwa kita ketika jiwa kita lalai. Itulah mungkin yang perlu kita lakukan, kita amalkan. Sekali lagi kita perlu mengetahuinya, kemudian untuk kita mengamalkannya. Dan insya Allah ketika kita mengamalnya dengan istiqomah, maka Allah akan memberikan ketakwaan dalam hati kita. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.